Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum sebuah video budidaya tanaman cabai sniper dari mulai proses lahannya, pemberian pupuk dasar, penaburan kapur dolomit, kemudian nanti di pemupukan pertama, kedua, ketiga sampai usia tanaman cabai ini memasuki 35 hari setelah pindah tanam seperti ini. Dan nanti caranya bagaimana, karena tanaman cabai ini saya tanam di lahan bekas, cuma saya proses lagi. Jadi penanaman tanaman cabai di lahan ini sudah 5 kali berturut-turut, dan alhamdulillah untuk tanamannya masih cukup lumayan sehat teman-teman, lumayan bagus. Apa saja yang akan saya pergunakan dari mulai proses lahannya, kemudian penaburan kapur dolomit, dan juga pemberian pupuk sebelum dilakukan pindah tanam sehabis menonton plastik mulsa, maka dari itu silahkan ditonton videonya, karena video ini adalah rangkuman dari video-video yang step by step agar teman-teman semua bisa ada pilihan. Video step by stepnya ada, kemudian rangkuman video lengkapnya juga ada. Silahkan like, komen, dan subscribe. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan di skip saja seandainya video ini tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga merangkum sebuah video budidaya tanaman cabai sniper dari mulai proses lahannya, kemudian pemberian pupuk dasarnya, penaburan kapur dolomitnya, sehingga nanti dilakukan penutupan plastik mulsa, pindah tanam, pemupukan pertama, kedua, ketiga sampai usia tanaman cabai nanti memasuki 35 hari setelah pindah tanam. Namun sebelum saya melakukan ataupun menjelaskan semuanya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mensupport kami, selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan sahabat-sahabat tani semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah proses lahannya. Caranya seperti apa, ukuran bedengannya berapa, jarak antar bedengannya nanti berapa, kemudian juga pupuk apa saja yang akan saya jadikan untuk sarana pupuk dasarnya. Nah, ini teman-teman, langkah pertama adalah pemprosesan lahannya. Cangkul lahan ataupun kedalamannya itu sekitar 30-40 cm. Kemudian bentuklah bedengan untuk sementara waktu, dan juga buat jarak antar bedengan. Jarak antar bedengan ini 1 meter teman-teman. Kemudian lebar bedengannya 90 cm menggunakan plastik mulsa 120 cm. Kemudian langkah yang kedua adalah pembuatan gulutan paret seperti ini. Nah, nanti ini untuk penaburan pupuk dasarnya. Nah, pupuk dasar yang saya pergunakan adalah SP36, tapi sekarang saya menggunakan Ponska teman-teman, Ponska yang biasa. Kemudian yang kedua adalah Ponska Plus, saya tidak menggunakan CMP36. Setelah itu ditabur, kemudian nanti baru ditaburkan kapur dolomit. Kapur dolomitnya untuk tanaman populasinya 1600, saya menggunakan 4 karung. Kemudian porskanikanya saya menggunakan 50 kilo, Ponska Plusnya saya menggunakan 50 kilo, karena ini lahan adalah lahan bekas, saya tidak menggunakan pupuk kandang. Nah, nanti setelah itu
baru ditaburkan kapur dolomitnya. Silahkan ditonton videonya, kapur dolomit tadi dosisnya berapa, agar teman-teman tidak gagal paham. Ini video sudah jelas semua, tinggal teman-teman mencatat saja, karena semua saya lakukan sendiri, semua saya jelaskan sendiri, dan saya pun juga petaninya yang menanam tanaman cabai tersebut. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman, langkah yang kedua saya melakukan penaburan kapur dolomitnya. Kapur dolomit ini langsung sehabis pupuk dasar langsung kapur dolomit, ataupun kapur dolomit dulu baru pupuk dasar. Tapi ini saya buang dulu adalah pupuk dasarnya, tujuannya agar lebih mudah, karena kalau sudah ada kapurnya dulu baru dibuangin pupuk dasar, nanti yang terjadi adalah kita tidak tahu rata ataupun tidaknya karena warnanya putih semua. Nah, nanti setelah ini saya akan melakukan penutupan plastik mulsanya. Setelah saya huruf, kemudian saya tunggu 1-2 hari. Jadi sehabis pembukaan kapur dolomit, pupuk dasar tersebut saya tutupnya itu nunggu 1-2 hari. Jadi intinya seperti itu, tapi dirapikan dulu ini bedengannya, nanti baru ditunggu 1-2 hari, apalagi sorenya langsung hujan, biasanya besoknya langsung bisa dilakukan penutupan plastik mulsa. Oke teman-teman, setelah menunggu 2-3 hari, sekarang dilakukan penutupan plastik mulsa. Nah, plastik mulsa ini sehabis dilakukan penutupannya, tunggu 1-2 hari lagi, baru dilakukan pelubangannya. Tujuannya apa? Agar penguapan itu lebih sempurna, karena kalau langsung dibuka nanti biasanya semakin panas, jadi pupuk itu juga bisa tercampur secara merata pupuk dasarnya, karena pupuk dasar yang ditabur di tanah tidak ada hujan, bedengannya tidak terkena air hujan, itu biasanya zat kimianya masih aktif teman-teman. Itu pun nanti juga akan menjadi hambatan jika bibit juga dipindah tanamkan. Nah, nanti ini setelah melubangi plastik mulsa, sebelum saya lakukan pindah tanam, biasanya akan saya kocor menggunakan beberapa hal, dan juga ada yang saya tabur. Silahkan ditonton videonya. Video ini sangat bermanfaat sekali karena ini adalah real saya petaninya, saya yang melakukan sendiri, dan saya pun juga yang mengaplikasikan pupuk tersebut. Langkah berikutnya teman-teman yang saya pergunakan adalah ini untuk pengocoran sebelum pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Jadi manfaatnya ini sangat banyak sekali. Dosisnya untuk 200 liter saya menggunakan 500 gram teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Kalha, kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha terbentuk tepung yang dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga buah, mencegah busuk ujung buah, mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ini saya menggunakan 1 kilo teman-teman. Kemudian si karbon ini juga sering saya jelaskan. Si karbon ini adalah meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dan kemampuan tukar kation tanah, hampir sama dengan asam humat. Dan untuk si karbonnya dosisnya saya menggunakan 1 kilo untuk 200 liter air, nanti pengocorannya di lubang tanam 150 mili. Jadi asam humat, ada Kalha, dan juga ada si karbon. Nah, setelah itu baru saya tabur. Karena ini saya langsung melakukan pindah tanamnya, nanti pindah tanamnya nanti tidak saya dokumentasikan agar videonya tidak terlalu panjang. Insya Allah kalau untuk pindah tanam teman-teman sudah bisa. Yang terakhir ini yang penting sekali untuk perakaran tanaman cabai kita, teman-teman, sangat bagus sekali, silahkan dicoba saja. Insya Allah tanaman teman-teman semua juga sehat, asal dosis yang diberikan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh perusahaan tersebut. Ini teman-teman yang saya pergunakan sehabis saya lakukan pengocoran adalah Mycobio. Mycobio sebuah pupuk hayati berbasis mycorrhiza, memiliki beberapa manfaat utama untuk tanaman dan tanah. Manfaat utamanya termasuk meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan unsur mikro, serta meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan seperti tanah masam dan kekeringan. Manfaat Mycobio juga meningkatkan struktur akar, tadi sudah saya jelaskan, meningkatkan penyerapan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan juga unsur-unsur hara yang lainnya. Peningkatan toleransi tanaman, Mycobio dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti tanah masam dan kekeringan.
Kemudian juga meningkatkan kesehatan tanah dengan membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Mikobio juga berkontribusi pada meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah. Kemudian juga merupakan solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, mendukung pertanian yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah Mikobio sebagai pupuk hayati berbasis mykorrhiza memberikan manfaat signifikan pada pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanah. Kemudian juga meningkatkan struktur akar, penyerapan nutrisi dan toleransi terhadap tanaman. Mikobio menjadi solusi efektif untuk pertanian modern. Jadi sangat bagus sekali manfaatnya. Kemudian juga akar tambah lebat, kemudian juga banyak sekali ini manfaatnya teman-teman. Ini banyak sekali meningkatkan struktur tanah. Tadi sudah saya jelaskan dosisnya. Dosisnya seperti ini saja teman-teman, sekitar 10 sampai 20 butir saja. Nah seperti ini. Ini caranya. Nah jadi hemat kok. Kalau 10 butir 1 kilo ini bisa untuk 1000 tanaman. Jadi dihemat saja. Kalau mau boros juga boros. Nah ini seperti ini sudah saya contohkan. Ini contoh saja. Kalau saya taburkan semua sampai selesai, nanti kadang-kadang videonya sampai 1 hari, bisa 1 hari 1 malam 24 jam. Jadi intinya penjelasan-penjelasan yang saya berikan itu adalah berupa edukasi, dan kami pun juga mencoba tidak hanya menjelaskan teorinya saja tapi prakteknya, karena penjelasan ini saya lakukan di lahan langsung. Nah seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran pertama tanaman cabai dengan usia 4 hari setelah pindah tanam. Ini varietasnya seni para teman-teman. Ini kemarin pindah tanamnya sudah masuki, ada yang 9 daun, 8 daun, dan juga ada yang 10 daun. Usia bibitnya tua, tapi tetap saya paksa untuk dipindah tanamkan. Dan nanti yang saya lakukan adalah pengocoran pertama. Ini teman-teman untuk pemupukan yang pertama yang saya pergunakan. Yang pertama adalah Modern Fall suplemen tanaman. Ini manfaatnya untuk memacu perakaran tunas, kemudian juga menebalkan, memperkuat daunnya, merangsang pertumbuhan bunga juga teman-teman. Kemudian yang kedua adalah KNO3 warna merah. Ini sudah tentu teman-teman tidak asing lagi. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil. Yang keempat adalah Premino. Ini saya menggunakan 500 gram, nanti pengotorannya saja dirubah. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 10 jerigen ataupun untuk 200 liter air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi asam humatnya ini saya menggunakan 10 sendok untuk 200 liter air ataupun 10 jerigen, karena satu jerigennya ini adalah 20 liter air. Kemudian KNO3 warna merahnya saya menggunakan 500 gram. 500 gram dibagi 10 jerigen berarti 50 gram teman-teman. Jadi satu jerigen itu 50 gram. Nanti pengocorannya aja, karena saya pindah tanam itu bibitnya sudah agak tua, kemudian baru dimasukkan ke dalam air sini. Untuk Modern Fall-nya saya menggunakan 120 ml teman-teman. Ini 60 ml satu tutup ini. Jadi saya menggunakan satu tutup ini setengah nih, satu tempat ini. Nah untuk 100 liter air. Kemudian untuk Preminonya saya menggunakan 100 ml. Nah 100 ml teman-teman.
kemudian baru dilakukan pengadukannya. Ini tutup dulu, takutnya tumpah. Nah, sekarang baru dilakukan pengadukannya. Setelah ini baru dimasukkan ke sini, teman-teman. Jadi ini kan tadi 10 liter ini, jadi satu jerigen ini adalah satu gayung saja. Nah, satu gayung, teman-teman. Nah, setelah ini saya baru melakukan pengocorannya. Silahkan ditunggu videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya. Nah, pengocorannya seperti ini saja, tidak terlalu sulit ya, dikira-kira saja teman-teman. Insya Allah dosis yang saya berikan itu aman, walaupun kebanyakan pengocorannya, tapi dihitung aja sekitar 100 mili saja, nggak sampai 200. Oke teman-teman, pengocoran di usia 5 hari sampai 7 HST ini saya akhiri sampai di sini, dan nanti sehabis ini langsung saya sambung memasuki usia 15 HST. Nanti kondisinya seperti apa, maka dari itu silahkan ditonton videonya, kemudian apa saja yang akan saya pergunakan untuk sarana penyepraiannya. Oke teman-teman, ini tanaman cabai dengan varietas sniper, dan sekarang usianya sudah 15 hari setelah pindah tanam. Ingat lagi teman-teman, dan perlu dipahami, pindah tanamnya saya sudah masuki daun 9, 10 sampai 11. Jadi tanaman cabai ini walaupun usianya baru 15 hari sudah dalam keadaan tinggi, tapi sebenarnya berisiko kalau bibit sudah terlalu tua. Kemudian langkah berikutnya ini yang akan saya lakukan adalah penyepraiannya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama. Memang menanam cabai kalau di musim penghujan ataupun musim kemarau itu berbeda, berhubung ini sudah hampir 1 minggu lebih tidak ada hujan. Jadi yang perlu diantisipasi adalah serangan hamanya, entah itu hama trip, hama tungo, kemudian juga kutu kebul, dan juga masih banyak lagi hama-hama yang lainnya. Kemudian yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama di usia 15 HST ini, yang pertama adalah Morden Vol. Ini adalah suplemen tanaman, kandungannya ada fosfat dan juga ada magnesiumnya. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini juga sangat bagus sekali, manfaatnya sudah sering saya jelaskan.
tanaman-tanaman yang di fase-fase vegetatif, dari mulai pindah tanam sampai memasuki fase pembungaan, ini selalu saya berikan. Di fase generatif pun juga selalu saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah insektisida Pegasus, teman-teman. Insektisida Pegasus ini juga bermanfaat sekali untuk mengantisipasi ataupun mengobati serangan hama trip, hama tungau. Biasanya kalau tidak dilakukan dari saat tanaman usianya itu masih kecil, nanti kalau sudah parah biasanya sulit untuk dikendalikan. Yang terjadi adalah tanaman cabai akan menguning, kemudian akan kerdil karena virus Gemini. Dan sekarang untuk dosisnya, teman-teman, dosis Mordenful-nya karena ini usianya baru 15 hari, saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Untuk Pegasisnya biasanya kalau tanaman besar saya menggunakan 10-15 mili, dan sekarang saya menggunakan 10 mili saja. Nanti volume penyepraian saja yang saya kurangi, tidak terlalu basah. Nah, ini saya menggunakan sendok saja, ini sampai jatuh-jatuh, teman-teman. Karena kalau menggunakan ukuran itu biasanya nempel, teman-teman. Jadi saya menggunakan setengah sendok saja, 1 sendok tidak penuh. Nah, seperti ini. Ini saya kurang tahu berapa milinya. Soalnya kalau saya menggunakan ukuran insektisida Abasel itu nanti banyak yang nempel. Kemudian kadang-kadang juga dosisnya terlalu berlebihan. Jadi untuk menjaga resisten, selain menggunakan ataupun merolling pestisida, dosis pun juga harus di rolling. Jangan selalu monoton. Itu yang selalu saya lakukan. Untuk Mordenful-nya tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan 15 mili saja, teman-teman. 15 mili sudah cukup karena daunnya juga baru ada beberapa lembar. Kemudian yang terakhir adalah Premino. Premino ini bisa 20 mili, bisa 15 mili, bisa 25 mili, tapi ini saya menggunakan 15 mili saja sudah cukup. Dan nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya. Ini teman-teman kondisi tanamannya, alhamdulillah sudah mulai muncul daun-daun baru. Ada juga yang baru kembali ke 2 daun lagi. Pindah tanamnya di 9 daun, 8 daun. Nah sekarang tinggal ada yang 4 daun, ada yang 5 daun. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai saya lakukan. Nanti ditunggu di usia 20-21 HST apa saja yang harus saya lakukan untuk melakukan pemupukan dan juga penyepraiannya. Untuk sampai saat ini, walaupun di tempat kami sudah musim kering karena sudah 1 minggu lebih sama sekali tidak ada hujan, mudah-mudahan tanaman cabai ini masih tetap tumbuh sehat. Saya tidak berharap tanaman itu subur, saya berharapnya tanaman itu sehat. Kalau tanaman itu sehat biasanya akan memproduksi buah-buah yang banyak, kemudian tanamannya subur. Oke teman-teman, di usia 22 hari setelah pindah tanam ini, saya akan melakukan penyepraian kembali. Jadi ini pengocorannya baru 1 kali, kemudian yang saya penuhi adalah melalui penyepraian karena bekas herbisida ataupun embun herbisida yang kemarin mengenai tanaman cabai belum waktunya untuk saya kocor secara rutin. Jadi ini saya hanya melakukan penyepraian saja, memberikan insektisida, dan kemudian nanti apa saja yang akan saya pergunakan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Video ini nanti akan selalu saya gabung-gabung, jadi agar teman-teman semua lebih mudah untuk mengikuti tata caranya. Silahkan ditonton, dicatat saja. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran yang ketiga di tanaman cabai dengan varietas Sniper, usianya sudah 21 hari setelah pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian
yang kedua adalah Modern Vol, yang ketiga adalah insektisida Alika, kemudian yang keempat adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Ini yang bisa saya lakukan, mudah-mudahan tanamannya cepat pulih kembali. Untuk dosisnya, Preminonya saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air, kemudian untuk Modern Vol-nya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air, kemudian insektisida Alika saya menggunakan sekitar 8 ml. Kemudian nanti baru saya lakukan pengadukan agar tercampur secara merata. Nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Ini Alika yang baru saya pergunakan, tujuannya untuk saya jadikan sarana perolingan agar hama kutu-kutuan itu tidak kebal ataupun yang biasa disebut resisten. Premino ini juga sangat bagus sekali. Biasanya tanaman-tanaman cabai yang baru pindah tanam ataupun tanaman-tanaman cabai yang stres itu biasanya juga lebih cepat, tapi kalau saya lihat dari hasilnya alhamdulillah cukup lumayan bagus. Modern Vol-nya yang tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air, 20 ml juga insya Allah aman. Kemudian untuk insektisida Alika saya menggunakan 8 ml saja, nanti yang dikurangi adalah volume penyepraian saja. Nah seperti ini Alika, mirip dengan Pegasus. Kenapa saya menggunakan Alika tidak Pegasus dulu? Karena minggu kemarin saya sudah menggunakan Pegasus, baru dilakukan pengadukan. Perekatnya saya menggunakan 15 ml teman-teman. Nah ini perekatnya saya menggunakan perekat yang murah-murah saja, meredakannya ada round stick. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya, nanti akan saya jelaskan semua langkah-langkah berikutnya untuk perawatan tanaman cabai dengan varietas Sniper. Usia tanaman cabenya sekarang sudah 29 hari kalau tidak salah. Kalau benarnya mungkin 30 hari setelah pindah tanam. Kondisinya sudah cukup bagus dan sekarang saya akan melakukan penyepraian yang ketiga. Jadi ini baru saya kocor 1 kali, kemudian penyepraiannya 3 kali, karena biasanya di musim-musim kering seperti ini nanti habis saya lakukan pengocoran langsung saya siram, biasanya pupuknya itu akan terbuang sia-sia. Makanya solusinya adalah saya melakukan pemupukan itu melalui daun untuk sementara waktu. Nanti insya Allah akan saya tabur menggunakan pupuk, kurang tahu pupuknya apa saja karena memang kondisi tanamannya awalnya sangat kritis sekali. Apa saja yang akan saya pergunakan di usia 30 HSD ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan untuk penyepraian. Pertama adalah suplemen Modern Vol, kemudian ada sel pembedah daun suplemen tanaman yaitu Vitaron SL, kemudian ada Premino asam amino, kemudian insektisidanya adalah Summit, ini akarisida kalau tidak salah seperti itu.
Sekarang yang saya aduk dulu adalah preminonya teman-teman. Preminonya harus dikocok dulu, tujuannya agar bisa tercampur secara merata, karena kalau tidak dikocok biasanya ada endapan di bawahnya, sayang kalau tidak dipergunakan. Dosisnya ini 15 mili, jadi tanaman sapinya pucuk-pucuknya itu sudah ada yang agak kuning-kuning seperti virus Gemini begitulah. Ini 10 mili. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 10 mili juga. Ini 10 mili juga. Nah, seperti ini. Warnanya agak kehijau-hijauan Vitaron SL. Kemudian Morden Fall. Morden Fall-nya 15 mili. Nanti yang diatur adalah penyepraiannya saja. 15 mili. Kemudian insektisida samitnya teman-teman. Saya menggunakan 10 mili. Sudah cukup segini saja. 10 mili untuk insektisidanya. Nah, baru dilakukan pengadukan teman-teman. Perekatnya belum saya jelaskan, perekatnya juga ada. Ini menggunakan perekat karena daunnya sudah mulai kuning, jadi ada sekitar 20 pohon yang sudah mulai kerdil. Sekarang perekat pembasah ataupun penembus saya menggunakan 10 mili. Nah, seperti ini, yang murah-murah saja. Setelah ini baru berangkat ke kebun untuk melakukan penyepraiannya. Nih teman-teman, tanaman cabenya alhamdulillah sekarang sudah kelihatan ada tanda-tanda kehidupan baru. Walaupun di tempat kami ini sudah 1 minggu sama sekali tidak ada hujan, tanahnya sudah kering semua. Dan untuk penyepraiannya cukup mudah sekali, hanya dari sini saja teman-teman. Oke teman-teman, ini rangkuman dari sebuah video dari mulai usia 4 HST, kemudian langsung naik ke usia 15 HST, 22 HST, kemudian sekarang usianya sudah 30 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah kondisi untuk tanamannya, perubahannya sudah cukup lumayan bagus. Kemudian ini tunasnya juga sudah hampir sama dengan batang primernya ataupun batang pokoknya. Dan alhamdulillah ini kondisi daun-daunnya sudah kelihatan tebal walaupun tidak sehijau tanaman-tanaman kami sebelumnya. Setelah dilakukan pengocoran 1 kali, penyepraiannya 3 kali, dan sekarang kondisi tanamannya di usia 34 HST ini sudah cukup lumayan banyak perubahan. Tunas-tunasnya sudah pada keluar semua, kemudian batangnya bekas luka herbisida juga sudah kering, sudah terbungkus kulit-kulit yang baru. Maka dari itu sekarang saya akan melakukan pengocorannya. Ini juga sudah ada yang pecah cabang karena memang pada waktu itu pindah tanamnya sudah masuki daun ke-9, daun ke-10, dan juga daun yang ke-11. Memang saya kalau pindah tanam tanaman cabai itu lebih suka bibit cabai itu tua. Jadi
di usia 45 hari itu sudah mulai pecah cabang. 45 hari itu sudah mulai pecah cabang, walaupun sampai saat ini pertumbuhannya belum bisa serempak karena bukan kesalahan dari pupuk, bukan kekurangan nutrisi, tapi memang dampak dari herbisida yang dispraykan mengenai batang. Kemudian herbisida yang dipergunakan adalah Starlon. Starlon itu memang sangat keras sekali teman-teman. Lebih keras Starlon daripada herbisida Roundup ataupun yang lainnya. Ini kondisi tanamannya sudah kelihatan hijau, dan sekarang sudah waktunya ataupun sudah saatnya saya melakukan pengocoran yang kedua. Jadi tanaman cabai ini baru saya kocor 2 kali sama yang sekarang. Kemudian saya belum menggunakan fungisida sama sekali karena ini adalah hujannya sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan juga ada kiriman hujan. Nah, nanti setelah itu baru saya lakukan pengocoran. Lihat apa yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pemupukan kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Power Soil ataupun asam humat. Ini adalah pupuk organik asam humat. Ini ada asam humatnya 52 sampai 60%, kemudian trace mineralnya 1,42%, pH ada 10,25%, ukuran partikel 120 mesh, dilengkapi NP dan juga kalium juga, ini lengkap kandungannya. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini Preminonya, ini adalah pupuk protein cair. Jadi Premino ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah Kalha. Kalha ini sudah sering saya jelaskan. Nah, Kalha ini teman-teman jangan salah paham ya. Untuk campuran pupuk kocoran disarankan untuk mengimbangi aplikasi pupuk nitrogen nitrat ataupun campuran 50 gram ataupun 1 kilo pupuk NPK. Jadi ini boleh teman-teman sama pupuk NPK, teman-teman sendiri aja repot. Nah, ini dosisnya saya menggunakan 4 sendok makan untuk 100 liter ataupun 5 jeligen. Ini 5 gayung teman-teman. Ini mau 10 mau 20 juga nggak apa-apa. Kemudian asam humatnya juga sama 5 sendok makan. 1 2 3 4 5. Kemudian untuk Preminonya teman-teman, ini saya menggunakan 100 ml. Ini saya menggunakan 100 ml. Nah, ini kan 60 nih, jadi ini saya menggunakan 100 ml. Ini penuh pertama, dan nanti sama setengah saja teman-teman, sudah cukup. Ini sudah cukup 100 ml untuk 100 liter air, nggak usah banyak-banyak. Jadi ini saya bergunakan, silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jadi tanaman cabai di usia 35 hari ini saya baru melakukan pengocoran 2 kali, kemudian penyepraiannya 3 kali. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya walaupun nutrisinya itu lebih banyak dari daun, karena bukan kami sengaja, tapi karena memang di
batangnya itu banyak yang terluka. Teman-teman pasti tahu kalau tanaman itu kena herbisida mati tidak, tapi biasanya daunnya itu rontok. Apalagi yang dipergunakan adalah herbisida Starlon. Starlon itu untuk pohon saja kadang-kadang hancur, teman. Nah, ini luka-lukanya seperti itu. Tanaman cabai ini harusnya batangnya masih hijau, bukan sudah kelihatan tua seperti itu, teman-teman. Walaupun pindah tanamnya usianya sudah tua ataupun sudah masuki 9 tahun. Nah, itu bekas herbisida dan alhamdulillah tanaman cabai ini tidak mengalami kematian. Jadi semua ini masih ada semua, cuma yang tadi saya bilang daunnya pada rontok. Pada waktu itu ada yang nyisa 2 daun, ada yang nyisa 3 daun. Kemudian saya lakukan perawatan dengan melakukan penyepraian saja. Tujuannya apa? Agar tidak masuk hama yang lainnya. Karena kalau tanaman cabai biasanya bermasalah, pertumbuhannya kurang, daunnya rontok, itu otomatis sisanya daun semakin sedikit, teman-teman. Biasanya hama trip, hama kutu-kutuan itu akan masuk ke tanaman cabai tersebut. Kalau sudah masuk, nanti yang terjadi adalah akan terjadinya Gemini virus ataupun virus Gemini. Terima kasih atas segala supportnya, dan nanti video ini akan saya gabung terus sampai akhir, step by stepnya ada. Kemudian setelah 2 video baru saya gabung menjadi 1, jadi teman-teman semua bisa belajar. Ini real murni saya petaninya, saya sendiri yang melakukan penyepraiannya, penanamannya, dan saya sendiri juga sebagai petaninya langsung, bukan saya mencari narasumber atau penjelasan. Jadi bisa teman-teman contoh, silahkan dicoba. Kemudian saran dari saya, misalnya sudah mencoba suatu saya lakukan, kemudian pertumbuhan tanaman juga kurang bagus, bisa ditambahkan dosis. Misalnya bisa ditambahkan pupuk NPK. Ini belum saya berikan pupuk NPK karena kondisi batang tanamnya sedang bermasalah. Harusnya ini NPK harus masuk, karena bagi saya NPK itu wajib. Nitrogen itu wajib hukumnya untuk tanaman. Kalau hanya mengandalkan pupuk yang lainnya, biasanya terjadi pemborosan. Iya, kalau ditunjang dengan harga yang bagus, didukung harga yang bagus, mungkin petani tidak tekor. Tapi kalau harga cabai lagi murah, ya teman-teman semua tinggal ngitung ataupun tinggal gigit jari saja. Intinya semua yang saya kasih, semua yang saya berikan itu murni pengalaman saya pribadi. Adapun perbedaan, saya tidak pernah mempermasalahkan perbedaan, karena selama ini saya juga selalu menyebut nama Mas Udin. Beliau adalah orang yang sangat hebat sekali, dan juga saya nyebut masalah buku sakti, Mas Daniel, Mitra Bertani TV, karena beliau-beliau semua adalah orang-orang yang hebat yang selalu memberikan edukasinya, pembelajarannya, ilmu-ilmunya, entah itu secara tekniknya ataupun secara prakteknya. Ada lagi Sahabat Tani TV, dan masih banyak lagi channel-channel besar yang selalu memberikan edukasi yang sangat luar biasa sekali. Apalagi karya-karyanya juga sudah tidak bisa diragukan lagi. Wajib dicoba, wajib dicontoh. Bukan kami mengajarkan, tapi sebagai petani itu harus bisa menyerap ataupun belajar dari beberapa metode ataupun cara. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.